Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang kita baca ini diceritakan bahwa Yesus mengadakan mujizat dengan menyembuhkan seseorang yang menderita penyakit kusta. Diceritakan bahwa orang ini penuh dengan kusta. Sekujur tubuhnya telah dipenuhi dengan borok yang sudah sangat parah. Ia menyadari bahwa keadaan ini tidak dapat diobati oleh manusia, tetapi hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkannya. Inilah yang menyebabkan orang kusta ini memutuskan untuk datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan. Apa yang dialami oleh orang kusta ini sebenarnya dapat menjadi gambaran keadaan kita sebagai manusia yang telah dicemari oleh dosa. Kita semua telah dicemari oleh dosa dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita, dan hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkan. Saudara, setelah orang kusta ini menerima kesembuhan, Yesus meminta beberapa hal untuk dilakukan oleh orang kusta ini, yaitu yang pertama, tetap rendah hati. Yesus melarang orang itu memberitahukan mujizat ini kepada siapapun. Artinya, perintah ini tidak bermaksud untuk melarangnya memberitahukan demi tujuan untuk memuliakan Allah, tetapi supaya orang kusta tersebut tidak memberitahukan kabar ini demi kesombongan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah berterima kasih. Yesus meminta orang kusta ini untuk menunjukkan rasa syukurnya atas anugerah yang telah dia terima, mujizat yang telah dia terima, dengan membawa persembahan kepada imam. Nah, saudara, perintah Yesus terhadap orang kusta tersebut juga berlaku bagi kita sebagai orang percaya yang telah ditahirkan dari dosa. Dalam setiap hal yang kita lakukan setiap hari, mari kita belajar untuk selalu rendah hati dan menunjukkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan hidup kita bagi Allah, sehingga melalui kehidupan kita nama Allah akan dipermuliakan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah kehidupan saudara sebagai orang percaya yang telah ditahirkan dari dosa? Apakah melalui sikap dan perkataan saudara nama Tuhan dipermuliakan? Apakah saudara sudah mempersembahkan hidup saudara sepenuhnya bagi Allah? Jika belum, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk rendah hati, sehingga melalui apa yang saudara lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan juga berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kekuatan untuk dapat mempersembahkan hidup saudara bagi Allah. Demikian renungan kita, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika Tuhan telah menyertai kami dalam tidur malam kami, dan pagi hari ini kami kembali akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan bersama-sama, yang mengingatkan kepada kami untuk memiliki sikap rendah hati, dan juga kami memiliki kesadaran untuk selalu mempersembahkan hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan, sehingga melewati kehidupan kami akan ada banyak orang yang diberkati dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami dan juga semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.